Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu. Yang pertama kepada Ayahanda Dr. Andes Haji Dahlan Rais M.Hum yang kami hormati, kami muliakan. Kemudian tadi juga membersamai kita Kiai Dr. Sa'ad Ibrahim yang membidangi tablik, kemudian Ketua Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ustadz Fatur Rahman Kamal LC MSI, kemudian ada Ketua LPJ RPM Kiai Haji Jamaluddin Ahmad Sarjana Psikologi, Ustadz kita serta Ustadz Ehsan dan seluruh jajaran pengurus Majelis Tablik pimpinan pusat dan juga LPJ RPM, para asatid dari wilayah Majelis Tablik wilayah, RPJM wilayah, dan kemudian ini saya lihat ada dari daerah cabang dan juga bahkan ranting ya. Sampai detik ini masih 170 yang bergabung, ini luar biasa magnet tentang kemasjidan. Saya di sini akan langsung ke teknis terkait dengan pedoman PP terkait dengan masjid dan mushola Muhammadiyah. Yang pertama, sebenarnya pedoman PP tentang masjid itu bukan yang baru, karena periode kemarin sudah disusun pedoman PP nomor 1 garis miring 10B 2022 yang ditandatangani oleh Ketum dan Sekum September 2022 menjelang muktamar. Ya. Kemudian pedoman itu akhirnya dihapus dengan pedoman yang terbaru yang sudah beredar ini, yaitu pedoman nomor 2 garis miring B tahun 2024. Nah, ini menjadi pedoman yang terbaru tentang masjid. Namun memang kalau berbicara pedoman, masjid itu baru pada tahun 2022. Sebelumnya mulai berdirinya Muhammadiyah, belum ada pedoman yang mengatur tentang masjid. Berbeda dengan amal usaha yang lain, sekolah, rumah sakit, kampus itu sudah ada pedomannya sejak lama. Nah, masjid ini alhamdulillah di periode muktamar ini kemudian muncul pedomannya. Nah, ini menjadi berkah bagi kita semua untuk mengelola masjid Muhammadiyah. Mohon Mas Liukan, Mas Ari, PPT-nya di-share, ya? PPT-nya di-share. Oke. Baik, halaman pertama dulu. Masuk ke landasan, ya, pedoman pimpinan pusat Muhammadiyah tentang masjid dan mushola Muhammadiyah ini landasan slide yang kedua, Mas Ari. Landasannya adalah yang pertama dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi memang di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu ada tupoksi majelis, ada tupoksi lembaga. Jadi UPP dibedakan antara majelis dan lembaga. Dan kemudian Muktamar 48 Solo itu muncul dalam bidang tablik itu ada tata kelola masjid. Jadi tanfid Muktamar para ustadz sekalian itu ada khusus bunyi tata kelola masjid, dan kemudian ada nomenklatur penamaan lembaga pengembangan cabang ranting dan pembinaan masjid. Jadi di LPC RPM di nomenklatur nama lembaganya, kemudian di majelis tablik itu muncul di keputusan muktamar, tanfid muktamar di bidang tablik itu tata kelola masjid. Sehingga inilah yang melatar belakangi PP membuat pedoman yang melibatkan 2 UPP, yaitu Majelis Tablik dan LPJ RPM. Karena tidak mungkin hanya satu saja yang menangani. Misal LPJ RPM itu kalau menangani amal usaha juga menurut anggaran rumah tangga, mohon untuk slide yang kedua, yang ketiga, itu tidak masuk, tapi di nomenklatur masuk sehingga digabungkan antara Majelis Tablik dengan LPJ RPM. Ini yang patut dipahami oleh kita sekalian, baik dari Majelis Tablik maupun LPJ RPM. Jadi poin majelis adalah
Yang kedua itu bertugas menyelenggarakan amal usaha. Jadi kita sepakat masjid ini amal usaha. Kemudian lembaga adalah bertugas melaksanakan program. Sehingga digabung antara Majelis Tabligh dengan LPC RPM dalam pengelolaan masjid yang merupakan amal usaha. Ini landasan dari anggaran rumah tangga. Kemudian tanfid muktamar yang saya sampaikan tadi, slide selanjutnya next Mas Ari, Mas Yukan. Jadi spesifik tanfid muktamar mengatakan standarisasi manajemen tabligh, tata kelola dan pembinaan masjid. Nah, ini sudah tidak ada kemudian simpang siur lagi terkait siapa yang harus mengelola masjid ya. Mohon nanti secara detail pedoman itu dibaca ulang para asatidz sekalian. Di sini saya akan menyampaikan secara globalnya saja. 29 pasal. Ya. Jadi ini kita susun sudah berbulan-bulan dan ini masjid itu unik pedomannya sampai plenonya 2 kali. Ya. Pleno PP sampai 2 kali membicarakan masjid ini. Jadi ini nanti pasalnya bisa didetailkan dibaca masing-masing. Akan saya sampaikan pasal-pasal atau bab yang penting saja yang patut kita pahami bersama sehingga nanti setelah sosialisasi dan BIMTEK ini tidak ada kemudian kesalahpahaman di antara kita sekalian. Yang pertama saya masuk ke yang umum dulu. Jadi tujuan dibentuknya pedoman ini adalah untuk kemakmuran masjid. Ya, tata kelola yang melalui pedoman ini adalah kemakmuran masjid, kemudian masyarakat Islam yang makmur, kemudian administrasi dan manajemen pengelolaan masjid. Next Mas, slide selanjutnya. Ini secara tujuannya ya. Nah, ini tujuannya jadi kemakmuran masjid, masyarakat Islam yang makmur, administrasi ini ada di bab 2 pasal 5. Kemudian ini yang bab 3 pasal 6 dan 7 nanti yang terpenting juga semua masjid Muhammadiyah ya, semua masjid Muhammadiyah wajib menyantumkan identitasnya yang menjadi identitas persyarikatan sehingga nanti nama Masjid Mushola Muhammadiyah, kemudian logo Masjid Muhammadiyah itu harus seragam dan ini nanti akan dituangkan dalam ketentuan Majelis Tabligh menurut mandat dari pedoman PP. Jadi nanti Tabligh akan membuat ketentuan majelis. Jadi mohon para asatidz sekalian kita pahami bahwa turunan dari pedoman itu kalau majelis adalah ketentuan, kalau lembaga yaitu LPC RPM itu panduan. Jadi nanti LPC RPM akan membuat panduan sesuai tupoksinya yaitu masjid percontohan, kemudian pendataan dan penelitian. Nah, itu yang ada nanti di pasal 13 ya. Jadi ini nanti akan kita sepakati satu logo atau lambang Masjid Muhammadiyah dan akan kita cantumkan dalam ketentuan majelis. Nah, ini nanti harus seragam, namun juga semuanya itu harus memperhatikan faktor historis yang belum mungkin tidak kita paksakan. Ini dalam ketentuan dicantumkan juga faktor historisnya itu. Ini kalau bab 3 tentang identitas masjid dan mushola Muhammadiyah. Nah, ini patut diperhatikan juga Bapak Ibu sekalian tentang pendirian dan penetapan. Yang boleh mendirikan Masjid Muhammadiyah sesuai pasal 8 itu adalah pimpinan Muhammadiyah, mulai dari pimpinan Aisyah, amal usaha Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, masyarakat, dan simpatisan. Tetapi yang poin D ini, pendirian sebagaimana ayat 1 huruf D, dapat dijadikan sebagai masjid dan mushola Muhammadiyah sesuai syarat yang akan dicantumkan dalam ketentuan Majelis Tabligh. Nah, nanti ada ketentuan-ketentuannya kalau masyarakat atau warga Muhammadiyah tidak menamakan organisasi, kemudian mendirikan dan akan disampaikan ke Muhammadiyah, itu nanti ada dalam ketentuan Majelis Tabligh. Pasal 9, penetapan sekarang. Penetapan masjid dan mushola dilakukan oleh pimpinan Muhammadiyah dan pimpinan Aisyah di masing-masing tingkat. Jadi yang menetapkan itu pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah. Dan yang kedua adalah pimpinan amal usaha yang, jadi kalau amal usaha nanti yang menetapkan juga amal usaha. Persyaratan pendaftaran itu nanti syarat-syaratnya akan kita atur dalam ketentuan majelis bagaimana amanat pedoman PP itu.
Dan kemudian semua masjid Muhammadiyah menurut pedoman PP ini wajib didaftarkan kepada Majelis Tabligh tingkat pusat untuk mendapatkan nomor registrasi. Nanti Majelis Tabligh akan menyusun sistemnya bagaimana mengatur nomor registrasi Masjid Muhammadiyah dan Mushola Muhammadiyah. Gitu. Nah, kemudian yang lainnya nanti bisa dibaca, nanti saya penekanan-penekanannya saja. Nah, sekarang masuk ke penyelenggara, para asatidz sekalian, dalam pasal bab 1 pasal 1 spesifik disebutkan penyelenggara itu ada 2 di situ, ada 3. Jadi pimpinan, kemudian majelis tabligh yang kemudian disebut majelis, kemudian lembaga pengembangan cabang dan ranting serta pembinaan masjid itu LPJRPM. Nah, itu muncul dalam bab 1 pasal 1 ya. Nanti bisa dibaca ulang. Nah, kemudian penyelenggara kemudian dijabarkan dalam bab 6 pasal 11 itu penyelenggaranya pimpinan Muhammadiyah, Urtum dan amal usaha Muhammadiyah bertanggung jawab atas penyelenggaraan masjid dan mushola Muhammadiyah. Nah, kemudian pasal yang selanjutnya, pasal 12 setelah pimpinan Muhammad Aum disebutkan spesifik majelis, disebut sini adalah majelis tabligh. Sini majelis tabligh dalam pedoman PP ini spesifik disebutkan pengelolaan masjid. Jadi kalau tata kelola itu memang amal usaha. Dan yang memang secara agar rumah tangga amal usaha itu adalah majelis. Sehingga di sini dalam pedoman PP ada kata-kata pengelolaan masjid. Dalam pengelolaan masjid itu nanti ada unsur pembinaan yang di situ nanti ada masuk LPJRPM. Gitu. Nah, ini mohon untuk dipahami secara bersama-sama. Ini yang pasal 12. Masuk ke slide selanjutnya, pasal 13. Nah, ini LPJRPM yang kemudian disebut lembaga, itu spesifik disebutkan dalam pasal 13 tupoksinya. Kalau majelis tabligh tadi, tupoksinya di pasal 12. Pasal 13 itu di sini nanti yang diamanatkan oleh PP kepada LPJRPM pertama penelitian dan pengkajian. Yang kedua monitoring dan evaluasi. Monitoring evaluasi banyak pasal menyebutkan di situ dilakukan oleh Majelis Tabligh LPJRPM dan ada satu pasal di pasal 21 nanti akan dibantu oleh lembaga dakwah komunitas. Nah ini. Ya, kemudian yang C melaksanakan ini yang core-nya yang tadi disebutkan oleh Ustaz Jamal, itu melaksanakan pembinaan masjid dan musola percontohan. Nah ini yang menjadi core dari tupoksi LPJRPM, kemudian melakukan pertimbangan dan lain sebagainya. Kemudian poin kedua, pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan masjid dan musola sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam panduan lembaga. Jadi nanti LPJR akan membuat panduan sesuai dengan tupoksinya itu, sementara Majelis Tabligh akan membuat ketentuan yang banyak sekali yang sudah saya sebutkan tadi. Gitu. Itu penyelenggara yang pasal yang ketiga setelah pimpinan, majelis, kemudian lembaga. Nah, kemudian pasal 14 disebutkan di situ takmir. Takmir disebutkan dalam pasal khusus. Kemudian takmir banyak yang disampaikan di sini, tapi intinya di situ nanti pengaturan takmir itu masa jabatannya 5 tahun. Nah, struktur takmir ini poin yang keempat, syarat tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban. Jadi syarat takmirnya, strukturnya, tugasnya, wewenangnya, hak dan kewajibannya nanti akan dituangkan dalam ketentuan Majelis Tabligh. Jadi tidak ada lagi takmir yang bukan Muhammadiyah. Nanti ada syarat-syaratnya dan nanti akan dibantu oleh Majelis Tabligh dan juga LPJRPM. Kemudian di samping takmir ada imam, khatib, mubaligh, guru taman pendidikan Al-Quran, guru madrasah diniyah. Ini pasal 14 ya tentang takmir dan marbot masjid dan mushola Muhammadiyah. Itu nanti akan dituangkan aturan terkait imam, khotib dan sebagainya ini dalam ketentuan majelis juga ya. Sehingga nanti apapun yang ada termasuk yang sudah dilakukan oleh LPJRPM ada akademi marbot ini di sini disebutkan marbot masjid ini lanjutkan saja karena nanti dalam ketentuan majelis yang boleh diangkat oleh jadi marbot Masjid Muhammadiyah adalah yang sudah melakukan pelatihan-pelatihan semacam yang dilakukan oleh LPJRPM.
Sehingga yang membuat regulasinya dalam Majelis Tabligh, LPCRPM bisa melakukan pelatihan-pelatihan atau akademinya. Ya. Nah ini harus kita pahami bersama seperti itu alur kerjanya nantinya. Kemudian ini nanti khusus ke Majelis Tabligh, alur tata masjid untuk meringankan kita nantinya karena masjid itu ribuan, maka akan kita bentuk namanya Dewan Kemakmuran Masjid Mushola Muhammadiyah yang anggotanya di setiap tingkatan mulai pusat sampai cabang itu ada Majelis Tabligh, ada LPCRPM, ada LDK dan ada takmir itu sendiri. Ya. Sehingga nanti memang Majelis Tabligh, LPCRPM, LDK dan takmir itu akan terwadai dalam DKM3 itu, ya Dewan Kemakmuran Masjid Muhammadiyah, Mushola Muhammadiyah. Sehingga langkahnya sendiri gitu. Nah ini mungkin nanti kita bicarakan lebih lanjut kalau kewenangannya. Kita langsung lanjut ke slide yang ke-16. Pasal 20 tentang pembinaan, monitoring, dan evaluasi. Ini mohon dipahami betul para asatidz untuk pasal 20 ini. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi masjid dan musola dilakukan majelis bersama lembaga. Pembinaan, monitoring, lanjut slide selanjutnya Mas. Pembinaan, monitoring, evaluasi masjid dan musola dilakukan oleh Majelis Tabligh bersama lembaga. Yang dimaksud lembaga di sini adalah LPCRPM dan LDK. Ya. Adapun di Masjid Aum, pembinaan, monitoring, dan evaluasi masjid dan musola di Aum dilakukan oleh pimpinan Aum. Jadi kita tidak mengatur, nanti ketentuan majelis itu tidak masuk ke aturan Masjid Aum, ya Amal Usaha Muhammadiyah, tapi dianjurkan dalam pedoman PP itu agar berkoordinasi. Jadi misalkan Masjid Aum butuh mubalik ya berkoordinasi dengan Majelis Tabligh gitu. Tapi nanti aturan-aturan spesifiknya yang bikin adalah pimpinan Aum gitu. Jadi ini namanya sinergi antara majelis dan lembaga gitu. Kemudian pembinaan, monitoring, dan evaluasi masjid dan musola di Aum Aisyah. Ini harus dipahami juga. Aum yang umum beda dengan Aum Aisyah dilakukan oleh pimpinan Aum dan berkoordinasi dengan pimpinan Aisyah dan berkoordinasi dengan Majelis Tabligh dan ketarjihan Aisyah sesuai tingkatan. Ya, jadi itu. Kemudian pasal 21 ini tidak lama, okay. Nah, ini yang khusus mengatur lembaga dakwah khusus. Ya, nanti Majelis Tabligh dan lembaga dalam hal ini LPCRPM melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dalam pasal 12. Tadi pasal 12 tupoksinya Majelis Tabligh. Pasal 13 huruf ayat 1 huruf B itu tupoksinya tentang pembinaan tadi, tupoksinya LPCRPM. Dan pasal 20 ayat 1 itu tentang monitoring tadi, itu wajib melibatkan dakwah komunitas atau LDK. Ini ya. Monggo nanti segera koordinasi antara di masing-masing tingkatan, Majelis Tabligh, LPCRPM, dan LDK. Ini ada tiga UPP yang memang disebut spesifik dalam pasal ini. Demikian pula pengawasan itu nanti akan dilakukan bersama-sama. Ya, pengawasan itu majelis dan lembaga akan melakukan pengawasan bersama-sama. Petunjuk teknis tentang pengawasan itu nanti akan kita bentuk ketentuan majelis, akan buat dalam ketentuan majelis. Tadi memang Majelis Tabligh karena tata kelola masjid ini memang punya PR membuat tata kelola ketentuan yang sangat banyak sekali sebagai penjabaran terhadap pedoman ini. Sementara LPCRPM tadi tertuang dalam pasal 13 satu panduan saja yang memuat tupoksinya gitu. Pasal 26 penghargaan ini hampir final ini. Kalau penghargaan baik majelis maupun lembaga boleh memberikan penghargaan kepada seluruh pengelola masjid mulai dari takmir dan lain sebagainya tadi yang disebutkan gitu. Petunjuk teknis pemberian penghargaan kepada takmir Masjid Mushola Muhammadiyah diatur dengan ketentuan majelis dan panduan lembaga. Monggo nanti majelis LPCRPM kalau mau memberikan penghargaan kepada yang bersangkutan di masjid itu bisa dibuat panduannya. Adapun Majelis Tabligh juga seperti itu, atau nanti kita kolaborasi bersama gitu. Tetapi kalau masalah sanksi, ya ini dalam pasal 27 ini jelas disebutkan pimpinan Muhammadiyah melalui majelis, dalam hal ini Majelis Tabligh memberikan sanksi. Jadi yang berhak memberikan sanksi kepada pengelola masjid, takmir, kemudian guru TPA dan lain sebagainya. Jadi pimpinan Muhammadiyah tapi melalui majelis.
Nah, ini sebab kepada takmir masjid Mushola Muhammadiyah baik institusi atau perorangan. Petunjuk teknis pemberian sanksi, nanti kalau melanggar sekali harus diapakan dan lain sebagainya, ini nanti aturannya tidak taat organisasi dan sebagainya akan kita atur dalam ketentuan majelis tabligh gitu. Dan nanti yang akan menjatuhkan sanksi adalah pimpinan Muhammadiyah melalui majelis tabligh sesuai dengan ketentuan majelis yang akan kita susun. Nah, itu yang kemudian di antara pasal-pasal dan juga ayat-ayat yang terkandung di atau bab-bab yang terkandung dalam pedoman PP nomor 2 tahun 2024 para asatidz sekalian. Jadi secara garis besarnya seperti itu. Sementara yang harus dipersiapkan adalah tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Fathur Rahman dan Ustadz Jamal. Monggo program-program yang mendukung kemasjidan tetap jalan dan insya Allah target kami majelis tabligh membuat ketentuan majelis yang akan menjabarkan pedoman ini itu insya Allah dalam 2 bulan yang akan datang kita targetkan sudah jadi karena draft-draftnya itu sudah 80% jadi. Di akhir bulan nanti tanggal 25, 24, 25 akan kita workshopkan, kita undang ahli-ahli termasuk dari LPC RPM juga untuk membantu membaca draft yang sudah kita buat terhadap ketentuan-ketentuan tadi dan kemudian nantinya akan kita plenokan dan akan kita sebarluaskan, kita sosialisasikan sebagai lampiran terhadap pedoman masjid dan musola pimpinan pusat Muhammadiyah ini ya. Itu maka pelatihan apapun mubalek, pelatihan dai, pelatihan marbot dan lain sebagainya harus tetap dilakukan karena nanti itu menjadi prasyarat untuk diangkat dalam ketentuan majelis tabligh. Itu misalkan takmir harus diangkat menjadi takmir yang resmi sudah melakukan pelatihan seperti ini ya nanti akan kita tuangkan dalam ketentuan majelis. Data Masjid Muhammadiyah itu monggo jadi LPC RPM mari kita bareng-bareng untuk mendata ini memang masalah krusial yang lama tidak selesai sehingga nanti LPC RPM dengan segenap kemurusannya itu mendata majelis tabligh juga demikian nanti sistemnya kita integrasikan sehingga nanti memang betul-betul pendataan itu selesai ya. Kemudian koordinasi dan sinergi tadi ada LPC RPM majelis tabligh LDK dan Lazismu tentunya karena ini butuh dana juga untuk mengembangkan masjid ya. Ada yang tidak saya jelaskan para asatidz sekalian karena waktunya juga sudah malam. Nanti terkait dengan misalkan penghargaan itu nanti akan kita ketentuan majelis tabligh akan menyebutkan di situ sistem penggajian, penghargaan kepada takmir bagaimana, keuangannya seperti apa, kemudian maisahnya seperti apa, itu rotipnya mungkin seperti apa akan kita tuangkan dalam ketentuan majelis tabligh. Termasuk guru TPQ dan masyarakat siniyah. Itu juga tidak boleh kemudian kita biarkan begitu saja. Nanti akan kita atur pendanaan melalui ketentuan majelis, melalui dana filantropinya dan juga melalui lazismu, sehingga semua yang terlibat dalam pengelolaan masjid tadi yang sudah saya sebutkan, itu ada penghargaannya secara finansial. Itu akan kita sebutkan dalam ketentuan majelis dan harus ditaati oleh seluruh majelis tabligh dan LPC RPM di semua tingkatan. Kita masukkan di DKM 3 tadi, majelis tabligh akan mengintensifkan pembentukan KMM untuk mendukung program kemasjidan ini. Kemudian tentunya nanti masjid ini persoalan yang sangat krusial, maka secara teknis majelis tabligh maupun LPC RPM sebisa mungkin untuk membantu hal-hal yang teknis itu di masing-masing tingkatan ada pegawai administrasinya karena ini pengelolaan amal usaha kalau hanya ditopang oleh pengurus harian saja tampaknya tidak akan mampu, makanya monggo nanti dikomunikasikan dengan pimpinan Muhammadiyah di masing-masing tingkatan dan juga lazismu mungkin bisa segera dikomunikasikan tentang pegawai administrasi ini yang akan membantu majelis tabligh dan LPC RPM di masing-masing tingkatan. Ya. Yang selanjutnya nanti setelah ketentuan yang dibuat oleh majelis tabligh selesai, panduan yang dibuat oleh LPCM selesai, maka silahkan segera memprogramkan untuk sosialisasi dan pelatihan kemasjidan secara serentak se-Indonesia karena ini baru mengelola amal usaha yang selama ini tidak terkelola,
maka semuanya harus mempersiapkan diri untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan ke masjidan secara bersama-sama. Dan mari kita nanti saling komunikasi, koordinasi antara UPB dan juga pengurus perserikatan di masing-masing tingkatan. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan para asatidz sekalian sekilas tentang substansi dari pedoman PP tahun 2024 ini. Insya Allah nanti selanjutnya akan kita tindak lanjuti dengan membuat ketentuan. Dan memang tupoksi Majelis Tabligh PP dan juga LPCRPM itu membuat regulasi. Nanti adapun pelaksananya sebenarnya adalah wilayah, daerah, dan cabang. Jadi kalau PP itu sebenarnya regulasi, jadi tidak kemudian terlalu tepat kita itu mengadakan kegiatan yang sporadis tanpa ada tujuannya sama sekali. Makanya ada ketentuan-ketentuan pedoman ini nanti untuk mengikat. Misalkan LPCRPM sudah membuat Akademi Marbot, maka setelah dilakukan Akademi Marbot ini, mau diapakan ini? Aturan mana yang akan mengangkat marbot ini? Nah, makanya harus ada. Dalam tata kelola amal usaha harus ada. Jadi ada aturan-aturannya nantinya. Terima kasih para ustadz sekalian yang saya hormati. Mungkin ini saja dari saya. Mungkin nanti monggo saya serahkan Pak kita untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Waluyo yang telah menyampaikan secara teknis tentang pedoman Majelis Sholat Muhammadiyah, sehingga sudah bisa tergambarkan bahwa kegiatan malam hari ini bukan kegiatan yang paripurna, nanti akan dilanjutkan dengan berbagai macam kegiatan